if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. Belum lama ini, keluarga Cha Cha-wung dikenal sebagai keluarga penangkap hantu di daerah tersebut. Mereka telah melayani seorang jenderal selama beberapa generasi. Cha Sagem adalah seorang dukun baik hati yang suka membantu orang lain. Tetapi suatu hari, dia ingin menangkap seorang pembunuh berantai yang dirasuki oleh hantu. Namun, dia malah dicurigai membunuh seorang polisi. Begitu berita tersebar, orang-orang yang sebelumnya dirawat oleh Cha Sagem tiba-tiba mengkhianatinya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah dukun penipu. 맨날 쓸데없는 부정만 팔아대고 만월 살인마가 유명하니 얘 지금 말 같은 소리 해야지. 아이 사기 같은 새끼. Cucunya yaitu Cha melihat kejadian ini dan merasa marah kepada mereka. Hal ini membuat Cha-wung semakin bertekad untuk tidak menjalani hidup seperti kakeknya di masa depan. Bahkan tidak mau untuk membantu manusia lagi. 너라도 신당을 지켜야지. Bertahun-tahun kemudian, Cha Sagem terluka parah oleh hantu saat hendak menangkapnya. Saat dia sekarat, dia memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa penerus berikutnya yang ditunjuk oleh Jenderal Choi adalah cucunya, yaitu Cha Cha-wung. Setelah bertahun-tahun kerja keras, Cha sekarang menjadi pesulap yang sangat terkenal. Dia tidak mau menjadi dukun dan lebih baik mencari uang melalui sulap. Pertunjukan sulapnya sangat mendebarkan sehingga membuat semua orang yang menontonnya sangat antusias. Hari ini dia mengendarai motor mengelilingi arena, lalu secara acak memilih seorang penonton untuk menembakkan panah kepadanya. Cha menyatakan bahwa jika ada yang mengenainya, dia akan mengembalikan harga tiket 10 kali lipat. Dengan janji seperti itu, semua orang bersemangat untuk mencobanya. Tetapi sebelum Cha naik ke panggung, staf memberitahu bahwa alatnya rusak dan tidak bisa digunakan. Namun dia tetap percaya diri. Dia merasa dengan kemampuan dan pengalamannya tidak akan ada kecelakaan saat pertunjukan berlangsung. Showtime. Ko Seul-hae adalah seorang polisi yang sangat antusias dan suka membantu orang lain. Seul-hae selalu menganggap melindungi keadilan sebagai tujuan hidupnya. Suatu hari dua wanita bertengkar di sebuah restoran. Dia segera ke sana untuk memeriksa. Ternyata kedua wanita itu adalah teman baik, tapi salah satu dari mereka mencurigai temannya mencuri pacarnya. Jadi wanita tersebut dengan marah membasahi temannya dengan secangkir kopi. Namun sayangnya tak sengaja kopi itu mengenai Seul-hae. Dia lalu berusaha keras untuk membuat kedua wanita itu duduk dan berjabat tangan dengan tenang untuk berdamai. Tapi pada saat itu Seul-hae tiba-tiba menyadari bahwa kotak kardus yang mereka gunakan berasal dari Pulau Jeju. Seul-hae berkata bahwa mereka pasti teman yang sangat dekat untuk pergi bersama ke Pulau Jeju. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu langsung berubah sikap. Ternyata wanita itu mengambil tisu dari mobil pacar temannya. Itu berarti wanita itu pernah pergi ke Pulau Jeju dengan pacar temannya. Keesokan harinya Seul-hae bertemu dengan tetangganya di depan minimarket. Mereka mengobrol sebentar dan Seul-hae mengetahui bahwa istri tetangganya akan segera melahirkan. Jadi tetangganya harus bekerja paruh waktu. Tetangganya mengantarkan makanan setiap hari untuk meringankan beban hidup. Saat mereka sedang mengobrol, Seul-hae tiba-tiba melihat seorang pencuri di atas motor. Dia dengan segera meminjam motor serta helmnya untuk mengejar pencuri tersebut. Kebetulan saat Seul-hae sampai di sana, Cha sedang melakukan pertunjukan sulap. Tetapi karena pencahayaannya redup, Seul-hae mengira Cha adalah pencuri dan langsung memeluknya erat-erat. Seul-hae tidak tahu bahwa Cha sedang melakukan pertunjukan. Cha saat itu sangat kesal sehingga dia terpaksa menghentikan pertunjukan sulapnya. Seul-hae akhirnya memahami situasi itu dan segera meminta maaf. 현재 공연 중단 7분 30초 경과. 피해 계산은 초 단위로 합니다. Tak disangka ketika dia keluar, dia melihat pencuri itu sudah diikat di tiang. Setelah Seul-hae membawa pencuri itu ke kantor polisi, dia pulang dan mengembalikan helm itu kepada tetangganya. Tetapi Min-ho mengatakan bahwa helm itu bukan miliknya karena helmnya dilengkapi dengan kamera. Seul-hae tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengambil helm yang salah. Dia ingin mencari Cha untuk menukarkan helm tersebut.
Helm di ruang peralatan Cha ternyata sedang merekam adegan yang sangat aneh. Benda-benda melayang di udara. Saat itu Cha sedang berada di kampung halamannya karena ada insiden dengan kakeknya. 네가 어디 남이가 네 걱정 많이 하신다. 눈 감으실 때까지. Solhe masuk ke kamar Cha sendirian, menukarkan helm tersebut dan memberikannya kepada Minho, tetangganya. Benda-benda yang melayang itu adalah bagian dari pertunjukan sulap luar biasa Cha. Alasannya bukan karena keahlian murni, melainkan karena kemampuannya berkomunikasi dengan hantu. Untuk melakukan trik sulap, dia bekerja sama dengan 3 hantu. Yang pertama adalah Kang Arem, seorang ahli komputer yang cantik. Yang kedua adalah Nam Sanggon, yang biasa menggantikannya jika diperlukan. Dan yang ketiga adalah mantan geng, yaitu Ma Dongchol. Ketiga hantu ini adalah asisten Cha yang tak dapat terdeteksi. Namun setelah selesai berlatih sulap, hari itu mereka melihat helm yang berkedip merekam pekerjaan mereka. Para hantu mengira Cha memasang kamera untuk mengawasi mereka agar tidak malas-malasan, yang membuat mereka sedikit kesal. 전자장비는 제 담당인데? 차사정 오기 전에 얼른 끝내자. Keesokan harinya Cha mengantar ketiga hantunya untuk menghadiri perjalanan terakhir kakeknya. Setelah kembali, memberi penghormatan kepada kakeknya, tetapi dia tidak ingin mewarisi pekerjaan kakeknya karena merasa bahwa membantu orang lain hanya akan membawa pengkhianatan. Dia percaya bahwa dia tidak boleh mempercayai siapapun dalam hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Cha menemukan sebuah kendi berisi beras di dalam mobil. Itu dianggap altar untuk para dewa dan digunakan untuk menghormati leluhur generasi sebelumnya. Cha marah mencoba membuangnya, tetapi tiba-tiba seorang pejalan kaki muncul di depannya. Dia menabrak tempat sampah daur ulang di pinggir jalan. Ketika keluar dari mobil untuk memeriksa, mereka menyadari bahwa pejalan kaki itu adalah hantu tetangganya Solhe yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Hantu itu berlutut dan berkata bahwa hari itu adalah hari pernikahannya. Dia berharap Cha bisa membantunya membeli roti favorit istrinya, namun Cha dengan tegas menolak karena tidak ingin terlibat. 해당 사항이 없어서. Setelah itu dia langsung pergi. Ketika sampai di rumah, para hantu merasa simpati kepada Minho dan mengkritik Cha karena bersikap sangat kejam. Tetapi Cha pada saat itu hanya ingin menghasilkan uang dan tidak ingin terlibat dalam urusan manusia yang menurutnya tidak berguna dan tidak menghasilkan uang. 걱정했어요. 사장님도 우리한테 필요하긴데. 식사들 하시죠. Keesokan harinya Dongchol membahas tentang kamera pada helm itu saat sarapan. Cha bingung karena dia tidak pernah memasang kamera pada helm. Ketika dia kembali ke ruang peralatannya, helm tersebut sudah ditukar oleh Solhe. Yang tersisa hanya helm biasa. Cha segera menelepon staf dan mengetahui bahwa Solhe pernah masuk ke sana. Lalu dia pergi ke kantor polisi untuk menemuinya, tetapi dia bertemu dengannya yang sedang bersiap untuk menjalankan sebuah misi. Dia dengan jelas mengatakan bahwa kamera pada helm itu merekam rahasia sulapnya, namun dia menjawab bahwa helm itu milik tetangganya dan sudah dikembalikan. Setelah mengatakan itu, Solhe buru-buru melanjutkan misinya. Cha cemas dan mengikutinya ke gunung di belakang TKP. Solhe mencari tubuh korban di seluruh gunung. Cha terus mendesaknya untuk menelepon tetangganya. Akhirnya Solhe menekan tombol panggil dan mendengar suara dering telepon di dekatnya. Solhe segera menyadari ada yang salah dan mengikuti suara dering itu. Mereka menemukan tubuh korban di bawah tumpukan ranting. Korban tersebut adalah Minho, tetangganya. Solhe sangat bingung. Cha juga mengenali wajahnya sebagai hantu yang ditemuinya sehari sebelumnya. Dia menjadi semakin khawatir ketika mengetahui bahwa helm tersebut milik hantu. Dia diam-diam memberitahu kepada Solhe bahwa prioritas utama sekarang adalah menemukan helm tersebut. Dia takut jika helm itu dianggap sebagai barang bukti dalam kasus kriminal, maka helm itu akan disimpan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali, serta seluruh rahasia sulapnya akan terbongkar. Kata-kata Cha mengingatkan Solhe bahwa Minho ditabrak saat mengendarai motor dan helm itu memiliki kamera yang dapat merekam kebenaran di balik kasus kematiannya. 빨리 데리고 내려와. 어서 내려가요, 어서. Cha tidak ingin rahasia sulapnya terungkap, jadi dia mengirimkan 3 hantunya untuk membantu menemukan Minho. Dengan cepat, Cha mengetahui bahwa Minho telah pergi ke toko roti.
Solhe juga menemukan toko roti tersebut dan bertanya kepada pegawai apakah Minho datang kemarin untuk membeli sesuatu. Pegawai itu mengatakan bahwa seseorang yang baru saja keluar juga menanyakan hal yang sama. Mendengar ini, Solhe merasa ada yang tidak beres dengan Cha dan segera mengejarnya, tetapi Cha sudah menghilang. Kemudian dia menemukan motor yang dikendarai Minho saat kecelakaan. Di dalamnya ada kartu yang ditulis untuk istrinya. Minho tidak sempat membeli kue favorit istrinya. Dia juga menemukan pecahan lampu depan mobil di lokasi kecelakaan. Sekarang Solhe memiliki cukup alasan untuk mencurigai Cha sebagai orang yang menabrak Minho. Dia berpikir Cha sangat ingin menemukan helmnya karena takut kamera pada helm itu merekam bukti kejahatannya. Dia mengambil pistol setrum dan ingin menangkapnya. Namun Cha memberi isyarat kepada 3 hantunya untuk membantunya. Ketika Cha melawan untuk ditangkap, Solhe mengambil pistol asap. Akhirnya Solhe mengambil tongkat, tetapi Dongchul menghampirinya, lalu membuang tongkat tersebut. Solhe merasa ada yang ganjil dan bertanya kepada Cha apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendekati Solhe dan berbisik bahwa dia dilindungi oleh hantu. Dia juga mengakui bahwa hantu-hantu itu membantunya dengan trik sulapnya. Dia tahu tentang roti favorit istri Minho karena dia bertemu dengannya langsung. Namun Solhe menganggapnya gila dan tidak mempercayainya. Untuk membuktikan ucapannya, dia meminta hantunya untuk mengangkat Solhe ke sofa, lalu mengangkatnya ke udara dan menggoyang-goyangkannya. Solhe saat itu sangat terkejut dan ketakutan, sehingga dia terus berteriak. Setelah mengejutkan Solhe, para hantu akhirnya menurunkannya. Namun dia tetap curiga sampai Cha mengatakan bahwa Minho membeli kue peringatan pernikahan dan memiliki seorang anak perempuan yang belum lahir. Mendengar ini, Solhe semakin bingung dan perlahan mulai percaya bahwa Cha bisa berkomunikasi dengan hantu. Dia menjelaskan kesepakatan mereka. Dia akan berbicara dengan hantu Minho untuk membantu Solhe menemukan pembunuhnya. Dan setelah Solhe menemukan helm tersebut, dia harus menghapus semua rekaman di kamera helm. Kemitraan mereka pun resmi dimulai dan mereka segera bergerak. Dalam perjalanan, Cha memberikan tugas kepada 3 hantunya untuk duduk di kursi belakang. Solhe melihat ke kursi belakang tetapi tidak melihat siapapun, yang membuatnya cukup ketakutan. Dengan tenang, Cha memperkenalkan 3 hantu itu sebagai asistennya. Dia juga menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dia harus mencari berbagai kebutuhan untuk dibakar bagi para hantu, terutama ponsel, agar mereka selalu bisa menghubunginya. Mereka bergerak dalam 2 kelompok. Para hantu pergi ke kantor polisi untuk menguping perkembangan penyelidikan, sementara Cha dan Solhe pergi ke rumah Minho. Saat mereka naik ke atas, Cha mendengar suara tangisan. Dia mengikuti suara itu. Dia berbicara dengan Minho sejenak sebelum langsung ke inti pembicaraan menanyakan siapa pembunuhnya. Namun Minho yang sangat terguncang setelah ditabrak mobil tidak bisa mengingat wajah pelakunya. Cha mencoba membuktikan kemampuannya dengan meminta Solhe bertanya kepada istri Minho tentang berapa tahun mereka hidup bersama. Saat itu Cha dengan bantuan roh Minho menjawab semua pertanyaan dengan lancar. 저도 월급받아서 받은 걸로 사준 건데. Meskipun awalnya sulit dipercaya, akhirnya Solhe yakin bahwa Cha benar-benar bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu. Dia meminta maaf kepada Cha atas perilaku sebelumnya. Saat itu Cha mengingat bahwa jika hantu kehilangan ingatan, cara untuk memulihkannya adalah dengan membuat hantu tersebut mengalami kembali kejadian yang terjadi sebelum kematiannya. Ketika dia memikirkan untuk menangkap pelaku sebenarnya agar pelaku dapat memberikan kompensasi kepada istrinya dan calon bayinya, Minho memberanikan diri untuk berdiri di tengah jalan dan menunggu mobil menabraknya. Adegan kecelakaan itu muncul di benaknya. Dia akhirnya mengingat bahwa setelah kecelakaan, dia tidak langsung meninggal di tempat. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan takut harus membayar kompensasi yang besar sehingga dia menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Minho kemudian memberitahu Solhe bahwa dia mengingat nomor plat mobil tersebut, yaitu 1004 serta jenis mobilnya. Menyusuri petunjuk, Solhe menemukan mobil tersebut. Namun mobil itu tampaknya tidak cocok dengan deskripsi Minho. Saat hampir menyerah, dia melihat stiker 1004 pada badan mobil tersebut. 차 번호가 아니라 이거였어요. Lalu mereka segera pergi ke tempat barang rongsokan untuk menanyai pegawainya apakah mereka memperbaiki mobil tersebut.
Petugas polisi yaitu Hisu, teman baik Solhe, menemukan pecahan lampu depan mobil. Setelah diperiksa oleh departemen teknis, lampu tersebut ternyata milik mobil hitam yang cocok dengan mobil milik Cha. Karena ini, Hisu mencurigai Cha sebagai pelaku dan mengeluarkan surat perintah untuk menangkapnya. Dia menelepon Solhe untuk menangkap Cha, namun Solhe segera mengatakan bahwa Cha bersamanya. Waktu mendesak dan Solhe serta hantu-hantu membantu melepaskan borgol Cha. Adegan ini membuat Solhe semakin yakin bahwa hantu-hantu itu benar-benar ada. Meski Hisu marah kepada tindakan nekat Solhe, dia tetap bersikeras untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Bahkan jika itu berarti dia harus menerima hukuman. Mereka akhirnya tiba di tempat barang rongsokan, tetapi pemilik tempat itu yang takut aksinya terungkap mencoba menghancurkan mobil yang menyebabkan kecelakaan dan helm Minho dengan mesin penghancur logam. Solhe melihat mobil tersebut hampir berubah menjadi tumpukan rongsokan dan dia segera berlari untuk menyelamatkan helm. Beruntung Cha menariknya tepat waktu. Solhe kemudian menginterogasi pemilik tempat barang rongsokan, tetapi pemilik itu menyangkal tuduhan membuang tubuh Minho. Dia bahkan mengatakan bahwa pada malam kejadian dia sedang minum bersama kepala polisi. Solhe pada saat itu tidak bisa melanjutkan interogasi dan merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi janjinya kepada istri Minho untuk mengusut kasus ini dengan teliti. Melihat Solhe yang muram, Cha teringat pada kakeknya yang memiliki kepribadian mirip Solhe. Cha menenangkannya dan mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk membuat pemilik tempat barang rongsokan itu mengaku. 내가 너무 부족해서 민호 씨 내 눈앞에 그놈을 두고도 잡지를 못. Cha dan tiga hantunya mulai bertindak. Mereka menciptakan suasana menyeramkan di tempat kerja pemilik barang rongsokan. Hantu-hantu itu menuliskan kata pembunuh di dinding. Saat Nam menggunakan helm dan muncul di hadapannya, Cha berbicara melalui telepon, mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh pemilik tempat itu kepada Minho sebelum dia meninggal. Ketika helm dilepas, wujud hantu tanpa kepala muncul membuat pemilik barang rongsokan ketakutan. Ketika dia melihat Solhe, bos itu memeluk kakinya dan berkata bahwa dia ingin menyerah. Pada saat yang sama, dia juga mengakui bahwa dialah pelakunya. Masalah Minho akhirnya berhasil diselesaikan. Pada saat pertunjukan sulap, kartu-kartu keluar, tetapi sebenarnya itu berkat Dongchol yang berdiri di sebelahnya dan meniup dengan keras. Kemudian kartu-kartu itu berputar, mengelilingi Cha berkat bantuan tiga hantu dan Minho yang baru saja bergabung. Selama Cha menghasilkan uang, para hantu juga bisa menerima hadiah yang melimpah. Solhe sedang diwawancarai sebagai seorang polisi yang berhasil menyelesaikan kasus. Tetapi kepala polisi tidak senang melihat hal tersebut. Ternyata So Chang-ho dan ayah Solhe dulu adalah rekan kerja. Setelah kecelakaan ayahnya, dia merawat Solhe. Sejak kecil, Solhe bertekad untuk menjadi seorang detektif polisi seperti ayahnya. Namun tidak peduli berapa banyak lamaran yang dia ajukan, Chang-ho tidak pernah membiarkannya bergabung dengan tim kriminal. Solhe diam-diam menyukai putranya, yaitu Hisu. Suatu hari, Cha mengunjungi istri Minho dan anaknya. Dia membawa banyak hadiah dan membantu membayar tagihan rumah sakit untuk bayi mereka yang baru lahir. Minho sangat berterima kasih hingga akhirnya dia berubah menjadi kelopak bunga dan pergi tanpa penyesalan. Namun Cha tidak tahu bahwa Jenderal Choi yang keluarganya sembah selama beberapa generasi telah datang untuk berkunjung. Jenderal tersebut berpakaian sangat megah. Cha tidak mengenalinya dan mengira dia datang untuk melamar pekerjaan sebagai karyawan. Karena tidak ada lagi posisi kosong, Cha tidak menerima Choi Gum. Choi tidak puas dan segera menunjukkan jati dirinya. Tetapi Cha pada saat itu sama sekali tidak takut dan juga berkata bahwa dia tidak akan pernah mewarisi pekerjaan kakeknya, yaitu menjadi seorang dukun. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Saat itu ketiga hantu juga turun untuk melihat Choi Gum mengenakan pakaian tempurnya. Mereka berpikir bahwa kedua orang ini sedang berakting, jadi mereka mengolok-olok Choi Gum. Tetapi dia dengan ganas memukul mereka. Ketiga hantu itu melihat kekuatannya dan memutuskan untuk menghormatinya sebagai bos mereka mulai saat itu.
Dia melihat bahwa Cha meremehkannya, jadi dia diam-diam melantunkan mantra saat Cha sedang tidur. Di sisi lain, sementara itu si pembunuh tampaknya tidak mati, tetapi sedang tinggal di desa pesisir. Di dasar laut ada sebuah botol bambu dengan mantra yang memanggil pembunuh tersebut. Keesokan harinya, Cha tiba-tiba terbangun dalam keadaan lelah dan merasa seperti ditusuk di seluruh tubuhnya. Solhe membawa banyak lauk pauk karena dia ingin menyenangkan ketiga hantu asisten Cha. Tujuannya adalah meminta mereka membantunya menangkap penjahat sehingga dia bisa meningkatkan prestasinya dan berusaha untuk segera menjadi anggota tim kriminal. Cha pucat, dia lemah dan jatuh ke arahnya. Dia terkejut dan menghabiskan banyak tenaga untuk membantu Cha naik ke tempat tidur. Setelah mengetahui bahwa obat penurun demam ada di lemari di ruang tamu, dia segera berlari untuk mencarinya. Ketika dia kembali, dia melihat 3 papan memorial diletakkan di sebuah platform. Dia menebak bahwa itu mungkin papan memorial untuk ketiga hantu. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar dari dapur. Solhe berbalik dan menemukan sebuah piring makanan terbang. Lalu dia menilai bahwa itu pasti perbuatan ketiga hantu tersebut. Namun ternyata yang membuat itu adalah Jenderal Choi. Solhe berbicara sendirian tentang banyak hal-hal yang baik. Dia ingin para hantu untuk membantunya meyakinkan Cha untuk bergabung dengan tim polisi sipil. Lalu dia mengatakan bahwa dia telah membuat makanan yang lezat untuk mereka. Beberapa saat kemudian Cha bangun dan Choi Gum bertanya kepada Cha mengapa dia membantu polisi tetapi tidak ingin membantunya. Cha kebingungan dan tidak mengerti tentang apa yang dibicarakannya. Solhe pada saat itu tidak punya pilihan selain menjelaskan seluruh cerita dan mengundang Cha untuk bergabung dengan tim polisi sipil. Cha menolak dan mengeluarkan uang sebagai imbalan untuk makanan yang Solhe bawa, dan lalu dia mengusirnya. Solhe dengan marah melemparkan uang tersebut, tapi dia tetap berterima kasih kepada Cha karena telah membantu menangkap pembunuh Minho. Begitu Solhe pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Choi Gum jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi jasanya meningkat dengan cepat. Kipas yang dia pegang disebut kipas jasa. Di kipas itu tertulis kata-kata kekuatan kebajikan yang merupakan indeks yang digunakan Choi Gum untuk mengumpulkan berkah guna menebus karma yang telah dia sebabkan. Biasanya dia akan memasuki tubuh muridnya untuk membantu orang-orang meningkatkan jasanya. Jika semua celah di kipas itu telah terisi, Choi Gum dapat menjadi seorang dewa. Choi Gum saat itu memperkirakan bahwa selama Cha ikut dengan polisi sipil, dia akan terus menerima ucapan terima kasih dari Solhe yang akan meningkatkan kebajikannya. Maka jasanya juga akan meningkat pesat. Namun tanpa diduga, Cha menolaknya mentah-mentah. Solhe kembali ke kantor polisi dan melihat bahwa tempat kejadian perkara pada kasus pembunuhan bulan purnama terlihat serupa. Dia memutuskan untuk menyelidikinya. Ternyata ayah Solhe meninggal dalam kasus pembunuhan bulan purnama. Solhe memilih menjadi polisi karena dia ingin menangkap pelakunya. Orang-orang mengatakan bahwa pembunuhnya jatuh ke laut pada saat itu. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, dia tetap tidak menyerah. Di sisi lain, Cha ikut serta dalam rekaman acara sulap bersama seorang pesulap baru yang terkenal. Pesulap itu sedang melakukan pertunjukan dan aksinya di atas panggung membuat Cha terkejut. Baru saja dia berbalik, Choi Gum tiba-tiba muncul mencoba meyakinkan Cha untuk bergabung dengan tim polisi sipil. Cha kesal karena acara akan segera dimulai. Dia hanya ingin mengusir Choi Gum. Namun langkah ini membuat sang jenderal marah. Cha di atas panggung diam-diam bekerjasama dengan 3 hantu. Penonton juga sangat antusias, tetapi sesaat kemudian Choi Gum mengeluarkan api biru yang langsung menuju perut Cha. Dia mencoba menahan diri, tapi tetap saja menciptakan api yang keluar dari bokongnya. Baru setelah staf datang, api itu berhasil dipadamkan dengan alat pemadam api, dan dia berhasil menyelesaikan pertunjukan yang sempurna. Dalam perjalanan pulang, dia diolok-olok oleh 3 hantu saat mengemudi yang membuatnya semakin marah. Setelah sampai di rumah, dia melihat cucu seorang dukun yaitu Nagem Ok sedang menunggunya di pintu untuk waktu yang lama. Chon Ye-ji datang untuk menyerahkan peninggalan kakek Cha. Setelah dia pergi, Cha ingin memikirkan cara untuk meningkatkan popularitasnya dengan menerima iklan seperti pesulap baru tersebut. Lalu dia tiba-tiba mendapatkan inspirasi dan langsung menemui Solhe. Dia berkata bahwa dia ingin bergabung dengan polisi sipil. Solhe segera berterima kasih kepadanya atas kerjasamanya. Choi Gum membuka kipasnya dan melihat bahwa jasanya benar-benar meningkat dengan cepat, membuatnya sangat senang.
Beberapa hari kemudian upacara pelantikan berlangsung. Chang Ho sedang memberikan pidato di atas panggung, tetapi orang-orang di bawah hanya fokus kepada Cha yang menyebabkan kekacauan. Pada saat itu, Cha ingin mencari simpati dengan memesan prasmanan khusus di panti jompo. Namun dia hanya duduk di teras minum air dengan santai sementara 3 hantu mengipasinya. Kejadian ini sekali lagi membuat Solhe merasa kesal. Menurutnya, Cha hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan uang. Ketika Solhe kembali masuk ke dalam panti, dia melihat seorang pria tua sedang berdebat dengan orang lain. Dikatakan bahwa setelah anak laki-laki pria tua itu membangun rumah ini, dia meninggalkan ayahnya di sini dan menghilang. Berasa kasihan, Solhe membantu pria itu kembali ke rumahnya. Pria itu kemudian memberikan setumpuk uang kepada Solhe dan memintanya untuk memberi kue. Solhe sangat terkejut melihat uang tersebut. Setelah mengetahui bahwa orang itu hanya perlu mengambil uang di halamannya, Solhe menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika polisi datang, mereka menemukan uang sekitar 10 juta dolar yang terkubur di halaman rumahnya. Dugaan awal menyatakan bahwa uang tersebut digunakan oleh anak lelaki Pak Kim untuk mengoperasikan situs judi ilegal. Pada saat itu, Cha mengetahui hal ini dari TV. Pada saat yang sama, Solhe mendesaknya untuk melakukan patroli malam. Solhe khawatir pria tua tersebut akan diserang. Namun begitu mereka memasuki rumah, melihat beberapa orang datang meminta uang kepada pria itu, mengklaim bahwa anak lelakinya telah mencuri uang mereka dan melarikan diri. Saat Cha mencoba menghentikan mereka, Choi Gum muncul dan mengusir mereka. Namun ketika Solhe kembali dengan panik, mereka menyadari bahwa pria tua tersebut sebenarnya telah meninggal dan itu adalah hantunya. Para orang yang meminta uang juga ternyata adalah para hantu. Lalu Cha pada saat itu melihat arwah pria itu berdiri di belakangnya. Pak Kim mengaku bahwa dia tidak ingin pergi karena masih merindukan anaknya. Solhe pun meminta Cha untuk membantu mencari anak pria tersebut. Awalnya Cha ingin menolak, tetapi dia akhirnya setuju karena tekanan dari Choi Gum. Ternyata Pak Kim dulunya kecanduan judi yang menyebabkan dia terpisah dari istri dan anaknya. Setelah menyadari kesalahannya, dia mendonasikan semua uang yang diperolehnya untuk kelompok rehabilitasi kecanduan judi online. 20 tahun kemudian, anaknya tiba-tiba kembali. Namun yang aneh, anaknya hanya pulang pada malam hari dan tidak pernah masuk ke dalam rumah saat siang. Hal ini membuat Pak Kim tidak tenang. 그때 잡아서 홈주를 냈어야죠. Solhe mengingat kembali sesuatu yang dikatakan oleh Pak Kim. Putranya suka menyembunyikan uang di sepatu kulit, bahkan di tempat-tempat yang di depan mata mereka sendiri. Chaung yang mengingat banyak ventilasi di panti jompo menyadari sesuatu. Dia segera mengirim 3 hantu untuk memeriksa area tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah ruang rahasia. Benar saja, putra Pak Kim bersembunyi di sana mengoperasikan situs perjudian. Cha pada waktu itu menawarkan kesepakatan menyerahkan uang sebagai ganti kebebasannya. Awalnya tawaran ini diterima, tetapi dia menarik pisau dan mencoba menyerang Chaung. Saat perkelahian berlangsung, Chaung hampir tertusuk, tetapi Solhe muncul di waktu yang tepat untuk menghentikannya. Namun saat itu, Chaung melihat sebuah bayangan yang agak samar, seorang pria dan wanita dalam kostum kuno yang tersayat pedang. Meski terluka, Solhe berhasil menahan pelaku hingga polisi datang dan menangkapnya. Saat itu juga, Choi Gum yang sedang menonton tarian di TV menyadari bahwa jasanya meningkat. Dia merasa bahwa dirinya semakin dekat untuk pergi ke nirwana. Tetapi dia juga menyadari ujian lain yang harus diselesaikan berkaitan dengan akumulasi karma selama 2000 tahun terakhir. Keesokan harinya, Cha dalam perjalanan mereka bertemu kembali dengan putra Pak Kim. Dia masih merasa dendam kepada ayahnya, menganggap bahwa hidupnya yang hancur adalah akibat pria tua tersebut. Dia menghasilkan uang dari judi untuk membalas dendam, namun ketika dia mengetahui bahwa ayahnya telah menggunakan namanya selama 20 tahun untuk mengumpulkan dana bagi kelompok pengobatan kecanduan judi, dia terkejut dan tidak percaya. Solhe pada waktu itu mengungkapkan bahwa keesokan harinya adalah hari peringatan kematian ayahnya dan berharap
Cha dapat membantunya berbicara dengan roh ayahnya. Namun Cha segera menolak, membuat dia kecewa. Cha yang merasa bersalah mulai mengalami halusinasi aneh. Dia membayangkan Seulhae selalu berada di sekitarnya, bahkan di tempat-tempat yang tidak mungkin. 저랑 납골당에 한번 같이 가주실래요? Dan di samping tempat tidurnya, meski merasa terganggu, dia tetap memilih untuk fokus pada pekerjaan yang sudah menumpuk. Sementara itu, di malam yang tenang, seorang pria yang dicurigai sebagai pembunuh menuju laut, seperti dipandu oleh sesuatu. Di dasar laut ada sebuah botol yang ditaruh jimat mulai berguncang. Ketika pria itu mendekat, dia tanpa sadar membuka tutupnya, melepaskan asap hitam yang langsung masuk ke hidungnya. Dan tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Setelah itu dia kembali ke perahunya dengan pisau di tangan, membunuh semua orang di atas kapal, lalu membuang mereka. Di tempat lain, Na Geum-ok, seorang paranormal yang pernah bekerja sama dengan Choi Gum, datang untuk memberikan peringatan. Dia merasa ada aura jahat yang tidak biasa dan sangat kuat, yang membuatnya pindah ke Seoul untuk melindungi Cha dan Choi Gum. Geum-ok mencurigai bahwa roh jahat yang telah disegel di dasar laut selama 10 tahun yang lalu telah kembali. Geum-ok juga menyebut bahwa Seulhae memiliki potensi yang lebih kuat dibandingkan seorang paranormal biasa. Suasana menjadi tegang dengan ancaman dari roh jahat yang sepertinya telah memasuki kehidupan mereka sekali lagi. Sejak bergabung dengan kepolisian, popularitas Cha terus meningkat dan ia juga mulai menerima pekerjaan iklan untuk menambah penghasilan. Setelah selesai bekerja, Seulhae terkejut saat melihat Cha datang menjemputnya dengan mobil. Ternyata setelah kejadian kemarin, hati Cha melunak. Ia bahkan langsung ke sana setelah selesai syuting untuk menemaninya mengunjungi makam ayahnya. Di perjalanan, Seulhae teringat kenangan bersama ayahnya yang seringkali terlalu sibuk sebagai polisi untuk memenuhi janjinya. Salah satu momen yang paling membekas adalah saat ayahnya gagal hadir di final judo. Perasaan kecewa dan marah membuat Seulhae menelepon ayahnya dengan nada kesal tanpa tahu bahwa itu akan menjadi percakapan terakhir mereka. 어차피 안 지킬 약속 하지도 마. 죽은 엄마나. Saat menerima kabar kematian ayahnya, Seulhae menyesali semua amarah yang pernah ia lontarkan. Melihat Seulhae yang tenggelam dalam kesedihan, Cha memberikan sapu tangannya. Ketika mereka tiba di pemakaman, Cha bahkan membawa bunga yang telah ia siapkan, membuat Seulhae merasa lebih simpati. Saat mereka berjalan menuju makam, berbagai hantu di pemakaman mulai menunjukkan kehadirannya. Salah satu hantu tanpa wajah hampir menabraknya, tetapi Cha dengan sigap menariknya ke dalam pelukannya untuk melindunginya. 가만히 있어요, 움직이지. Di depan makam tersebut, ia memperkenalkan Cha yang tiba-tiba merasa wajah ayah Seulhae tampak familiar. Setelah melihat foto, Cha menyadari bahwa kakeknya pernah bekerja bersama ayahnya, pernah bekerja sama dengan ayah Seulhae. Namun ketika Seulhae menyebutkan bahwa ayahnya terlibat dalam kasus pembunuhan bulan purnama 10 tahun yang lalu dan meninggal setelah seorang dukun menyerangnya, ekspresi Cha berubah serius. Ia mengingat kembali bahwa dukun tersebut dibebaskan karena kurangnya bukti. Sementara itu, Seulhae melanjutkan penyelidikannya dan menemukan bahwa rumah sang dukun sudah kosong, menunjukkan bahwa dukun tersebut kemungkinan sedang melarikan diri. Berita ini membuat Cha semakin khawatir. Di sisi lain, Cha mulai teringat bahwa ia pernah bertemu dengan Seulhae di pemakaman ayahnya dulu, tetapi ia terlalu kecil untuk mengingat detailnya. Hari-hari pun berlalu, Seulhae yang masih tenggelam dalam pikirannya mengingat pelukan Cha yang penuh emosi hingga hampir lupa bahwa ia sedang memasak. Saat menonton berita tentang hilangnya para nelayan secara misterius, ia mengenali salah satu korban, Sundong, sebagai orang yang pernah terlibat dalam kasus pembunuhan 10 tahun lalu. Seulhae segera menuju alamat yang tercantum di situs berita, tetapi rumahnya sudah kosong. Ia hanya menemukan sepasang sepatu yang ukurannya cocok dengan sepatu si pembunuh. Di dekat pantai, Geum-ok sedang mengadakan upacara untuk memperingati para nelayan yang hilang. Ketika Seulhae mencoba bertanya tentang pembunuh tersebut, para wanita di sana mengatakan bahwa orang itu sudah meninggal. Ketika Seulhae menyadari bahwa ada lebih banyak misteri yang mengelilingi kematian para nelayan dan hubungan misterius antara masa lalunya dengan Cha Wung.
Mangkuk-mangkuk beras yang dilemparkan oleh Gem Ok sebagai penghormatan kepada dewa laut diangkat, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. 4 beras lainnya dimakan, hanya 1 yang tersisa dan utuh. Ini berarti salah satu dari 5 orang tersebut masih hidup, dan menurut dewa, orang yang kelima ini tidak hidup maupun mati. Seulhe membuka pintu dan masuk, melihat bahwa tidak ada cara lain sutradara memilihnya sebagai pasangan Cha. Choi Gum merasa sedih ketika mengetahui bahwa Seulhe telah menggantikan Aris. Dia secara tidak sengaja melihat simbol yang samar-samar bersinar di tubuh Seulhe. Ternyata itu adalah simbol bintang biduk, dan simbol ini tampaknya familiar bagi Choi Gum. Saatnya untuk syuting sangat cepat. Adegan-adegan itu dilakukan dengan kerjasama antara Cha dan staf-staf hantunya. Pada saat itu Seulhe terbang di udara, tetapi karena dia kegelian, dia jatuh dari pelukan Dongchul pada saat yang krusial. Cha dengan cepat menyelamatkannya. Baru pada akhir pertunjukan semua orang menyadari bahwa Choi Gum hilang. Pada saat ini Choi Gum sedang berjalan sendirian di luar. Dia masih mengenang simbol bintang biduk utara di tubuh Seulhe dan tidak bisa menahan rasa penasaran. Akankah Seulhe adalah reinkarnasi dari seseorang yang dia kenal? Tetapi Choi Gum dengan cepat membuang ide tersebut. Karena hasilnya sekarang adalah Cha telah menyelamatkannya. Dia hanya meminta untuk pulang. Setelah mereka sampai, Seulhe pergi ke ruang tamu untuk mencari plester guna merawat luka Cha. Tetapi secara tidak sengaja menemukan foto kakeknya. Dia merasa sedikit kecewa. Dia berlari keluar dengan mata merah. Setelah Cha menyadari bahwa Seulhe telah melihat foto kakeknya, dia merasa bingung. Dia teringat kakeknya yang selalu menderita hanya untuk membantu orang lain. Namun pada akhirnya, kakeknya menerima akhir yang tidak pantas. Keesokan harinya, Cha mengumumkan bahwa dia akan menjual rumahnya dan pergi ke pinggiran kota. Para hantu semuanya menentang ini. Jelas bahwa Choi Gum juga perlu mengumpulkan cukup banyak karma untuk pergi ke nirwana, sementara dia berada di ujung tanduk. Bel pintu berbunyi. Ternyata Gem Ok yang khawatir tentang keselamatan Cha. Jadi dia khusus menyiapkan makanan dan meminta Yeji untuk membawakannya. Yeji tidak senang mengetahui bahwa Cha akan menjual rumahnya. Dia selalu menyukainya dan sangat sulit untuk mendekatinya. Tetapi sekarang mereka harus berpisah. Dia marah dan pergi. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan pasangan yang datang untuk melihat rumah. Yeji berbohong kepada mereka bahwa rumah itu berhantu. 귀신 들린 집이 뭐가 좋다고. Untungnya broker tersebut memiliki keterampilan bisnis yang baik sehingga pasangan itu tidak lagi mencurigai apa-apa. Tak disangka, tepat saat kontrak hampir ditandatangani, keempat hantu mulai membuat masalah. Lampu di rumah tiba-tiba berkedip, gorden bergerak, dan boneka-boneka jatuh dari atas. Cha saat itu sangat marah. Dia tidak punya pilihan lain selain menjelaskan hubungannya yang canggung dengan Seulhe. Baru saat itu, Choi Gum mengetahui bahwa Seulhe adalah putri dari petugas polisi yang meninggal saat bertugas 10 tahun yang lalu. Choi Gum dengan sedih menemui Gem Ok untuk berbicara dan meratapi takdir yang kejam ini. Choi Gum tidak pernah menyangka bahwa saat dia hampir melupakan masa lalu tiba-tiba datang tepat saat ini. Choi Gum berusaha menebus kesalahan. Dia telah berlatih keras selama 2000 tahun. Jadi dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Setelah berpikir dengan matang, dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi lagi. Saat itu Choi Gum memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia pergi ke rumah Seulhe dan berencana untuk menceritakan semuanya yang terjadi 10 tahun yang lalu. Tetapi sayangnya orang biasa tidak bisa berkomunikasi dengan roh. Setelah Choi Gum menyadari bahwa Seulhe tidak bisa mendengarnya, dia mulai mengetik di laptop. Namun karena usia tuanya, dia tidak tahu cara menggunakan teknologi. Dia menghapus dan menulis ulang. Jadi yang Seulhe dapat hanya kata-kata yang mengatakan bahwa dia akan kembali lain kali. Setelah pulang, Choi Gum meminta bantuan untuk menulis surat, tapi dia menghapusnya beberapa kali. 3 jam telah berlalu dan mereka masih belum selesai. Arem akhirnya tidak tahan lagi dan kehilangan kesabaran dengan Choi Gum. Dia percaya bahwa suara hantu akan bereaksi pada frekuensi gelombang tertentu, jadi keduanya memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu. Keesokan harinya, Seulhe memilih untuk mempercayai kata-kata Chang Ho. Dia mengira bahwa karena kelalaian kakek Cha, tragedi tersebut terjadi. 고영식 형사가 아니었으면
우리 할아버지도 Dalam perkembangan lainnya, Choi Gum dia terkejut melihat ekspresi lelah Arem. Setelah lama melakukan penelitian, Arem akhirnya menemukan pendeteksi untuk suara hantu. Dia dengan sabar mengajari Choi Gum cara untuk menggunakannya. Mendengar itu dia sangat bersemangat. Seulhe merasa sangat tertekan. Dia akhirnya mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemikiran subjektifnya. Dia bertanya kepada Chang Ho apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Kemudian Chang Ho mengatakan padanya bahwa 10 tahun yang lalu ketika dia dan ayah Seulhe merencanakan untuk menangkap pembunuh, Cha Sagem tiba-tiba masuk dengan mantra. Situasi sangat kritis saat itu dan ayah Seulhe ingin menyelamatkan dukun tua itu. Itulah kecelakaan yang merenggut jiwa ayahnya. Karena ayah Seulhe ingin menyelamatkan Cha Sagem. Seulhe pada saat itu pulang dengan keraguan. Begitu dia masuk, dia melihat sebuah kotak hitam di atas meja. Kotak itu tiba-tiba berbicara dan Seulhe terkejut. Hanya saat itu dia menyadari bahwa itu adalah alat untuk berkomunikasi antara manusia dan hantu. Choi Gum mengonfirmasi apa yang dia katakan, tetapi hasilnya adalah ayah Seulhe yang secara sukarela meminta bantuan dari dukun Cha Sagem. Choi Gum pada saat itu masuk di tubuh Cha Sagem, lalu mengikuti ayah Seulhe ke gunung. Selama 2000 tahun, keluarga Cha selalu menemani Choi Gum dan bersama-sama mereka menjaga salah satu iblis. Suatu hari iblis itu tiba-tiba melarikan diri dan menyebabkan kekacauan. Dia merasuki pembunuh dalam kasus pembunuhan bulan purnama. Iblis tersebut sedang menghisap energi manusia. Namun pada saat itu Chang Ho mengikuti tanpa sengaja jatuh dan menarik perhatian iblis tersebut. Melihat bahwa Chang Ho dalam bahaya, ayah Seulhe menembak. Iblis itu sangat marah sehingga berbalik dan menyerangnya. Chang Ho gemetar ketakutan. Di samping untungnya, kakek Cha yang dirasuki oleh Choi Gum mengucapkan mantra tepat waktu. Akhirnya mereka memasukkannya dan menyegelnya ke dalam suatu botol. Namun Choi Gum telah kehilangan terlalu banyak energi. Lalu botol yang ada di tangannya terjatuh. Kakek Cha pada saat itu mengambil jimat dan memberikannya kepada Chang Ho untuk ditempelkan kepada botol tersebut. Namun Chang Ho terlalu takut dan menolak untuk melakukannya. Ayah Seulhe yang pada waktu itu telah terluka masih bisa berdiri. Dia mengambil jimat dan menempelkannya pada botol tersebut. Tetapi secara mengejutkan, iblis itu masih bisa mengendalikan orang tersebut meskipun ia telah berada dalam botol, bangkit dan melemparnya dengan batu hingga tewas. Setelah sadar, pembunuh itu sangat ketakutan. Dia mengambil botol tersebut dan berlari menuju laut. Pada saat itu, iblis mulai mengganggu pikiran si pembunuh itu lagi. Chang Ho mengumpulkan semua keberaniannya dan menarik pelatuk pistolnya, membuat pembunuh tersebut jatuh dari tebing. Setelah menceritakan semuanya, Choi Gum memperlihatkan foto. Di foto tersebut ada ayah Seulhe, Cha Wung yang masih kecil, dan kakek Cha. Seulhe menangis melihat foto tersebut. 10 tahun telah berlalu dan sekarang dia akhirnya mengetahui kebenaran di balik kematian ayahnya. Cha Wung pada saat itu tahu bahwa kesalahpahaman itu telah terpecahkan. Dalam perjalanan, Seulhe dan Cha berdamai. Melihat Seulhe yang masih ceria seperti biasa membuat Cha tersenyum. Setelah itu, dia mengubah pikirannya tentang pindah rumah. 오케이? 고마워요. Choi Gum melihat peningkatan kebijakannya. Setelah pulang ke rumah, Seulhe masih tidak bisa menenangkan diri dan Choi Gum juga waspada terhadap fenomena aneh yang baru saja terjadi. Dia pada saat itu telah yakin bahwa Seulhe adalah reinkarnasi dari Putri Chunhwa. Oleh karena itu, Choi Gum juga perlahan-lahan menebak identitas asli dari Cha Wung. Ketika dia terbangun, Cha merasa pusing. Dia bermimpi tentang seorang wanita yang tewas karena dirinya. Dan yang anehnya adalah wajahnya persis seperti Seulhe. Di sisi lain, si pembunuh membuka matanya dan melihat iblis di cermin. Dia terkejut mengapa tubuhnya menjadi seperti ini. Dia tidak mengerti mengapa iblis mengganggunya. Ternyata alasan iblis ini memilihnya adalah karena dia pernah mencuri dompet seorang pemabuk sebelum dia dirasuki. Sejak saat itu, iblis memilihnya. Iblis itu merasukinya dan berbalik untuk membunuh pemabuk tersebut. Sekarang untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain meminjamkan tubuhnya kepada si iblis.
Setelah kembali ke rumah, dia duduk untuk minum dengan Choi Gum. Choi Gum sudah 10 tahun tidak meminum alkohol, tetapi hari ini dia melanggar aturan tersebut karena dia tersentuh dengan mengenang kakek Cha. Cha tampaknya mulai memahami tindakan kakeknya yang membantu orang lain. Malam itu, seorang pria dan wanita berteriak di depan rumah orang tua mereka untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat itu, iblis berdiri di belakang keduanya. Beberapa saat kemudian, iblis pergi, namun dia mengenali Cha di layar iklan. Meskipun 2000 tahun telah berlalu, iblis itu akhirnya memulai rencana balas dendamnya. Dalam mimpi ada seorang pria dan wanita yang persis mirip dengan Cha dan Seulhae. Pria itu perlahan-lahan meletakkan cincin di jari wanita tersebut dan keduanya memiliki mimpi yang sama pada saat yang bersamaan. Dalam tidurnya Seulhae mengulurkan jarinya, kemudian Seulhae terbangun di tempat tidur dan menjerit. Dia pikir itu mimpi buruk. Sejak mimpi aneh tersebut, Cha tidak bisa melupakan adegan dalam mimpi tersebut. Suatu kali saat wawancara dengan rival, Lee Eun-gyeol dengan tegas berkata bahwa setelah mempelajari ninjutsu, tingkat keberhasilannya dalam merayu gadis-gadis mencapai 120%. Mendengarnya, Cha merasa penasaran. Setelah wawancara, dia diam-diam menyelinap ke belakang panggung untuk belajar darinya. Tentu saja, dia tidak akan begitu mudah diajak berbicara. Rival tersebut meminta Cha untuk menyerahkan posisinya di final untuk mendapatkan kepercayaan Seulhae. Dia terpaksa setuju. Dalam perjalanan pulang, Cha sangat bersemangat. Dia mengemudi sambil berlatih ninjutsu. Dia tidak tahu bahwa Seulhae saat itu sedang berkencan dengan Hisu. Untungnya, ketiga hantu membantu Cha. Melihat bahwa Hisu hampir mengungkapkan perasaannya, Dongchul cepat-cepat berlari dan memutar mulut Hisu. Seulhae mengira rahang Hisu terkilir, jadi dia berlari untuk memeriksa. Keduanya saling berpandangan, suasana menjadi canggung. Hantu yang lain mengambil gambar adegan itu dan mengirimkannya kepada Cha. Cha terkejut. Buku tentang memahami hati wanita jatuh ke lantai. Dia langsung marah. Meskipun dia bilang tidak peduli, dia berdiri dan pergi kepada mereka. Hisu saat itu sedang mengajari Seulhae cara bermain bowling. Kebetulan Yeji juga ada di sana. Yeji menyarankan agar mereka berdua bermain pertandingan bowling. Saat itu Cha merasa tertekan. Meskipun dia melempar bola dengan keras, bola hanya bergulir ke rel. Ronde berikutnya sama seperti yang pertama, sehingga Cha benar-benar terpuruk. Dia bahkan secara tidak sengaja tergelincir dan jatuh, membuatnya merasa sangat malu. Di tengah pertandingan, Choi Gum memutuskan untuk membantunya. Pada ronde berikutnya, Cha berhasil mengenai target terlepas dari bagaimana dia melemparkan bola. Melihat adegan yang aneh tersebut, Seulhae tahu bahwa itu adalah kecurangan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Choi Gum bertindak. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberikan mantra pada bola bowling yang dilemparkan oleh Cha dan membuat lubang besar di dinding. Semua orang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saat pertandingan berakhir, Hisu mengatakan pada Cha secara pribadi bahwa dia akan segera mengungkapkan perasaannya kepada Seulhae. Cha marah dan ingin pergi, tetapi atas dorongan tiga hantu dan Choi Gum, dia mengambil cincin dan buru-buru berbalik. Namun sudah terlambat. Melihat kedua tangan mereka saling menggenggam, dia memegang kotak cincin dan pergi dengan kecewa. 혹시 부담스러워하진 않을까? Melihat Cha yang sangat sedih, Choi Gum menyarankan agar dia terus mengejar Seulhae. Cha bertanya mengapa Choi Gum selalu ingin dia dan Seulhae bersama. Sampai-sampai Seulhae selalu muncul dalam mimpinya. Choi Gum meminta Cha menceritakan detail mimpinya. Dia menceritakan kepadanya apa yang dia mimpikan. Mendengar itu, Choi Gum memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Dia mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah kenangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Jadi Cha dan Seulhae terhubung dan sering bermimpi tentang satu sama lain. Cha hanya berpikir itu karena Choi Gum terlalu banyak menonton drama. 드라마 너무 보신 거 아닙니까? Hisu dan Seulhae sudah mulai berkencan, tetapi entah mengapa Hisu juga terlihat sangat lesu. Seulhae baru saja mengantar pasangan untuk melapor tentang hilangnya ibu mereka. Ketika dia menerima panggilan dari Hisu yang mengundangnya untuk makan malam, dia tidak langsung menyetujuinya, tetapi menemukan cara untuk menolak dengan sopan. Ternyata Seulhae tidak langsung setuju dengan pengakuan perasaan Hisu pada hari itu, dan dia ingin waktu untuk berpikir. Dia tidak tahu kapan Chaung muncul dalam pikirannya. 사랑. 늦어버린 걸까? You're not here
Baru saat pengakuan tersebut, Selhe sadar bahwa dia hanya memikirkan Cha. Hisu bersedia memberi Selhe waktu setelah mengatakan itu dan menggenggam tangannya. Sayangnya adegan ini dilihat oleh Cha. Pasangan yang melaporkan kejahatan pergi ke rumah orang tua mereka dan mengetuk pintu. Tiba-tiba anak anjing di samping mereka mulai menggonggong. Segera setelah itu jari-jari tampak terjuntai dari tanah. Mereka begitu ketakutan hingga jatuh. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan total ada 3 mayat yang digali. Selhe masuk ke dalam rumah untuk menyelidiki dan bak mandi ditemukan dipenuhi darah. Pelaku pasti memasuki rumah dan menggunakan benda tumpul untuk melukai korbannya. Dan tubuh lainnya juga dibawa ke sini untuk dibunuh belakangan. Pada saat ini Selhe tiba-tiba merasa ada firasat, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menghitung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa hari kejadian itu adalah hari bulan purnama. Pembunuh bulan purnama tampaknya telah kembali. 누가? Seorang anak buah melaporkan situasi tersebut kepada Chang Ho. Hisu pada saat itu tidak mengerti betapa pentingnya kasus ini bagi Selhe. Dia sudah kehilangan harapan terhadap Hisu. Maka Selhe memikirkan tentang Cha dan para hantu. 죽은 귀신 쫓을 시간에 살아있는 Lalu dia segera ke rumahnya. Saat itu 3 hantu sedang berspekulasi tentang masa lalu dan masa depan Cha beserta Selhe. Saat mereka sedang berdiskusi, Selhe datang dan menyebutkan kasus pembunuh bulan purnama. Mendengar bahwa iblis telah kembali, semua orang menjadi khawatir. Choi Gum jelas mengingat bahwa dia telah menyegelnya di dasar laut 10 tahun yang lalu. Sepertinya mantra penyegelan itu mungkin telah rusak. Nenek Nagem Ok mengatakan hanya ketika Cha setuju untuk membiarkan Choi Gum masuk ke dalam tubuhnya, baru Choi Gum bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Namun Cha menolak untuk menyerahkan tubuhnya demi melawan iblis yang tidak ada hubungannya dengannya. Saat itu Nagem Ok memberitahunya kebenaran bahwa ketika dia masih di sekolah, dia memiliki konflik dengan pembunuh bulan purnama. Pembunuh tersebut mengirim seseorang ke rumah untuk merusak tempatnya, lalu merusak tabung bambu dengan mantra sihir. Iblis di dalamnya terlepas. Jadi kakeknya berusaha keras untuk menyegelnya kembali. Dia tidak ingin Cha mengetahui kebenaran dan malah menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesalahan itu. Barulah saat itu Cha menyadari penderitaan kakeknya. Iblis tersebut sedang sendirian ketika tiba-tiba sekelompok motor muncul mengelilinginya. Menghadapi begitu banyak orang, iblis itu sama sekali tidak takut. Dia melawan mereka lalu tersenyum jahat. Beberapa saat kemudian, Selhe menerima laporan. Dia tiba dan melihat seorang pria yang berbalik dan berlari. Dia dengan cepat mengejarnya bersama rekannya. Selhe berhasil menjatuhkan pria tersebut dan melepas topinya. Butuh banyak usaha untuk menjatuhkannya. Tidak disangka pria itu ternyata mengikuti untuk melihat apa yang dilakukan para gangster. Tidak disangka pria itu ternyata mengikuti untuk melihat apa yang dilakukan para gangster. Si iblis sudah pergi. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar di belakangnya. Orang itu adalah Choi Gum. Choi Gum menjatuhkan iblis itu. Dia berniat mengakhiri hubungan jahat itu di sini. Keduanya mulai bertarung tanpa bicara apapun, sama seperti di kehidupan mereka sebelumnya. Di sisi lain, Nagem Ok sedang melaksanakan mantra untuk Cha. Mantra ini sementara menekan energi iblis. Selama jimat ini menempel pada iblis, iblis tidak bisa melarikan diri. Sementara mereka sedang berbicara, cahaya tiba-tiba berkedip. Gem Ok langsung menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi pada Choi Gum. Dia segera membawa Cha keluar. Keduanya menemukan Choi Gum tergeletak di depan pintu dengan banyak luka. Karena dia tidak masuk ke dalam tubuh muridnya. Dia tidak cukup kuat, jadi Choi Gum hanya bisa bertarung dengan enggan melawan musuh. Sebelum pertarungan, iblis itu terus marah-marah mengatakan bahwa Cha mencuri wanitanya dan bahkan membunuhnya. Choi Gum berspekulasi bahwa iblis itu tidak akan menyerah sebelum mendapatkan balasannya. Tujuannya bisa saja untuk membunuh Cha atau mungkin untuk menguasai tubuhnya. Kekuatan jiwa Choi Gum terurai dan tidak bisa dipulihkan dalam waktu yang singkat. Selhe menginterogasi tersangka dan mengetahui bahwa para gangster semua kalah dari satu orang. Dia sangat terkejut. Tersangka mengatakan bahwa orang itu tampaknya memiliki kekuatan supernatural. Begitu dia mengulurkan tangannya, para preman akan terbang menuju dirinya dan dicekik olehnya. Dengan ini dia menyadari ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan sketsa wajah dan ternyata benar. Itu pembunuh bulan purnama. Ketika Selhe mendengar bahwa iblis itu menanyakan informasi tentang Cha, dia segera mengemudi
untuk mencarinya. Dia memeriksa Cha dari atas ke bawah. Dia akhirnya menghela napas lega karena Cha tidak terluka. Cha tidak menjawab telepon karena ponselnya kehabisan baterai. Keduanya mulai membahas bagaimana cara menghadapi iblis tersebut. Cha beranggapan bahwa iblis itu juga terluka parah. Jika tidak, bagaimana bisa dia membiarkan Choi Gum yang lemah untuk pergi begitu saja. Namun untuk berjaga-jaga, Seulhae memutuskan bahwa mulai sekarang dia akan melindungi Cha 24 jam sehari. Cha menolak, tetapi sebenarnya dia merasa sangat senang karena tidak ada ruang untuk tamu. Cha dengan sukarela memberikan kamar tidurnya kepada Seulhae. Dia melihat sebuah kotak kecil yang tergeletak di kepala tempat tidur. Cha buru-buru datang dan bertanya apakah dia melihat apa yang ada di dalamnya. Sebelum dia menjawab, Cha segera meraih kotak itu dan menjelaskan bahwa itu hanya properti sihir. Setelah berbicara tentang iblis, mereka berdua membicarakan Hisu. Cha dengan sengaja mengangkat topik bahwa Seulhae sepertinya sedang berkencan dengan Hisu. Dia segera membatahnya dan mengatakan bahwa dia masih lajang. Mendengar itu, Cha sangat senang. Dia memuji Hisu dan mengatakan bahwa selama masa-masa sulitnya, Hisu selalu ada di sisinya. Iblis itu sangat marah dan bersumpah akan membuat Choi Gum dan Cha kehilangan akal pada malam bulan purnama berikutnya. Malam harinya, Cha dengan tenang mengangkat Seulhae kembali ke kamarnya ketika dia melihat Seulhae tidur di balkon. Setelah terlelap, beberapa kenangan muncul dalam pikiran Cha. Di lapangan, di bawah sinar matahari, seorang gadis sedang menerbangkan layang-layang bersama anak-anak. Ketika dia bangun, itu sudah pagi hari. Cha berteriak keras dan jatuh dari sofa. Dia bingung dengan mimpi-mimpi tersebut. Malam berikutnya, Seulhae berpatroli. Dia meminta Yong Reol berpatroli bersamanya. Kemudian dia dengan sengaja menyalakan perekam rahasia di lorong bawah tanah. Seulhae berbalik dan menghadapi iblis tersebut. Dia segera mengangkat pistolnya ketika iblis mengetahui bahwa Seulhae adalah putri dari detektif polisi yang dia bunuh 10 tahun yang lalu. Dia merasa meremehkannya karena baginya hidup manusia tidak ada artinya. Melihat iblis semakin mendekat, Seulhae hampir menarik pelatuknya. Tanpa diduga, temannya muncul. Dia menggunakan senjata listrik dan menembakkannya. Sayangnya, itu tidak berpengaruh. Iblis tersebut melemparkannya dan mendekati Seulhae. Ketika iblis itu hendak menyerangnya, dia menyadari bahwa wajahnya sangat mirip dengan wanita di kehidupan sebelumnya. Dalam sekejap, iblis itu berubah pikiran dan berbalik untuk pergi. Mengenang pengalaman masa lalu antara keduanya, dia berpikir bahwa ini adalah pertemuan takdir. Mendengar bahwa dia berada di rumah sakit, dia buru-buru ke sana. Namun ternyata orang yang terluka adalah temannya. Hisu juga pergi ke rumah sakit untuk mendengarkan Seulhae menjelaskan seluruh cerita. Dia segera membawa perekam rahasia. Hisu segera membawa perekam rahasia Seulhae kepada ayahnya dan juga menyarankan agar kasus pembunuhan bulan purnama diselidiki ulang. Chang Ho mengaku seluruh cerita pada saat itu. Ayah Seulhae tidak membawa Chang Ho bersamanya, melainkan mengikuti kakek Cha untuk menangkap iblis tersebut. Chang Ho diam-diam mengikuti mereka. Pada akhirnya semuanya terhenti oleh kemunculan tiba-tiba dari Chang Ho. Hal ini menyebabkan kematian ayah Seulhae yang tidak adil. Jika kebenaran terungkap, Chang Ho tidak hanya tidak akan bisa masuk ke Dewan Nasional, tetapi juga akan menghancurkan karirnya saat ini. Hisu memandang ayahnya yang berlutut di depannya dan memohon. Dia sangat kecewa, jadi dia menepisnya dan pergi. Ketika itu, malam bulan purnama telah tiba. Cha berniat untuk menyelesaikan masalah ini sendirian, jadi dia meminta ketiga hantu untuk mencari alasan agar Seulhae tetap tinggal, tetapi Dongchul secara tidak sengaja membocorkan rencananya. Dan pada saat itu, Seulhae menemukan peta di bawah meja. Dia berbalik untuk pergi. Sementara itu, Cha melakukan sihir untuk mengusir iblis. Akibatnya, Cha secara tidak sengaja membakar tangannya. Kemudian dia menjatuhkan bom asap dan jimat di atas iblis yang saat itu tidak siap. Melihat hal ini, Geum-ok segera mulai mengucapkan mantranya. Yeji kemudian mulai menggulung jimat. Iblis itu segera kejang-kejang kesakitan di tanah. Ia menangkap Yeji saat dia lengah. Cha menyerang iblis tersebut. Dia berhasil menyelamatkan Yeji. Namun iblis itu berbalik dan memukul Cha dengan keras. Pada saat yang sama, kenangan dari kehidupan sebelumnya kembali muncul. Seulhae tiba di tempat kejadian tepat pada waktunya. Tapi dia juga dilemparkan
Cha berlutut di tanah seperti jiwa yang hilang. Kenangan terus muncul dalam pikirannya. Melihat bahwa iblis itu ingin bertindak lagi, Seulhae di sisi lain segera berlari untuk melindunginya. Tiba-tiba sebuah kekuatan pelindung muncul di depan keduanya. Cha dari kehidupan sebelumnya muncul dengan mata yang aneh. Sementara ada jiwa lain dalam tubuhnya yang mengucapkan mantra untuk menyegel jiwa iblis itu kembali ke dalam tempatnya dan menempelkan jimat padanya. Setelah memastikan bahwa semuanya aman, Cha terjatuh. Seulhae awalnya ingin mengejar pembunuh tersebut, tetapi ketika melihat Cha, dia berhenti. Di sisi lain, Hisu menerima kabar dan sedang berpatroli di dekatnya. Dia kebetulan melihat pembunuh tersebut melarikan diri. Sebulan kemudian, Hisu dipromosikan dan menerima penghargaan karena menangkap seorang penjahat. Seulhae memandang ruang tamu kosong di rumah Cha dengan mata yang merah. Dia tidak tahu mengapa setelah kejadian terakhir dia bisa melihat hantu. 앉으세요. 죄송해요. Energi dari ketiga hantu tersebut perlahan menghilang. Mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan di dunia fana. 사실 우리 힘도 점점 빠지고 있어서. Untungnya Choi Gum muncul kembali di saat yang krusial. Dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Cha dan Geum-ok ada di sana. Dia memberitahu Choi Gum bahwa mata Chawung berubah menjadi biru pada hari itu meskipun dia tidak pernah mempelajari seni penyegelan. Cha sebenarnya telah menyegel iblis. Choi Gum tiba-tiba menyadari bahwa ketika Seulhae mendekati Cha pada hari itu, dia telah mengaktifkan energi cermin dan membangunkan kehidupan masa lalu Cha. Itu sebabnya Cha tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menyegel iblis dan Seulhae juga bisa melihat hantu. Kemungkinan Cha terperangkap dalam mimpi dan tidak bisa keluar. Saat itu, Cha sedang mengalami mimpi tentang kehidupan masa lalunya. Dia melangkah ke altar dengan cermin perunggu untuk berdoa meminta hujan untuk semua orang. Langit yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi berangin, awan gelap berkumpul, dan hujan deras turun. Semua orang bersorak ketika melihat hal ini. Putri Chunhwa sedang mengabaikan keberatan Choi Gum dan langsung menuju altar, mengeluarkan spanduk dan berteriak untuk mendukung Pung Baek. Setelah hujan berhenti, seorang pria datang untuk menemui Pung Baek. Pria itu terpesona oleh kekuatan cermin perunggu dan ingin menyeret Cha untuk melawan musuh. Cha menolak karena dia hanya akan menggunakan cermin perunggu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi rakyat. Pria yang ditolak dengan marah menamparnya, mencaci Pung Baek sebagai seorang dukun yang tidak berguna. Chunhwa pada saat itu masih tergila-gila dengan ketampanan Pung Baek. Dia dan para pelayan mengirimkan spanduk dukungan dan bahkan meminta Choi Gum untuk ikut serta. Mendengar bahwa Pung Baek juga akan mengunjungi rakyat besok, Chunhwa langsung merasa sangat bersemangat. Keesokan harinya, keduanya membagikan makanan bersama. Pada orang terakhir, ada seorang gadis kecil yang tidak memiliki apa-apa. Melihat ini, Chunhwa melepas cincin dan memberikannya kepadanya. Pung Baek tahu bahwa itu adalah cincin kesayangannya yang diberikan oleh ibunya dan selalu dipakainya. Pung Baek tak bisa menahan rasa tersentuh. Dia diam-diam mengingat hal ini dan kemudian memberikan cincin baru untuknya. Chunhwa berkata bahwa hingga sekarang ketika seorang pria memasangkan cincin pada seorang wanita, itu berarti dia melamarnya. Namun Pung Baek tidak bermaksud demikian. Mendengar ini, Chunhwa langsung merasa sedih. Pung Baek tak berani mengatakan apa-apa lagi. Chunhwa berpikir bahwa dia telah diam-diam mengakui lamaran tersebut. 제일 귀하고 이쁩니다. Di suatu negara lain, kehidupan masa lalu, si iblis adalah seorang jenderal bernama He Chunmo yang merupakan adik dari raja. Chunmo menyuap seorang pelayan untuk meracuni raja tersebut dan dia berencana untuk menyerang negara tetangga setelah naik tahta menjadi raja, yang juga merupakan negara tempat tinggal Pung Baek dan Chunhwa. Pada saat itu, seorang pria mengirimkan surat. Surat itu menekankan penggunaan cermin perunggu oleh Pung Baek untuk mengeluarkan kekuatan magis. Keesokan harinya, Chunmo pergi untuk menemui Pung Baek secara langsung. Pada saat itu, Pung Baek sedang menerbangkan layang-layang di bukit bersama Chunhwa dan anak-anak. Sang putri ingin agar layang-layang itu terbang lebih tinggi, tetapi tanpa sengaja memutuskan benangnya. Tepat saat layang-layang itu hampir jatuh dari tebing, Pung Baek melancarkan mantra untuk membuat layang-layang itu terbang kembali, menyebabkan semua orang tertawa. Chunmo berdiri tidak jauh dari mereka dan hanya memperhatikan cermin perunggu. Pada saat itu, seorang
seorang anak laki-laki tanpa sengaja menabraknya. Saat Chunmo hendak menghunus pedangnya, Chunhua mendekatinya untuk menghentikannya. Dia tidak hanya meminta maaf atas nama anak tersebut, tetapi juga membantu membalut lukanya. Ini membuat Chunmo tergerak oleh kebaikannya. Setelah mengkonfirmasi kekuatan magis Pungbek dengan matanya sendiri, Chunmo mulai membahas rencananya dengan bawahannya. Pungbek merasa dia memiliki benda ilahi dan banyak orang yang mengikutinya. Jika Putri Chunhua berada di sisinya, dia akan menghadapi banyak masalah dan terluka. Choi Gum berkata bahwa sebagai pengawal putri, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Putri Chunhua. Yang bisa dilakukan Pungbek hanyalah mencintai Chunhua sepenuh hati. Setelah mendengar ini, dia memandang sapu tangan yang diberikan oleh putri tersebut. Choi Gum ingin agar keduanya menikah, jadi dia sengaja memberitahu Chunhua. Chunhua yang saat itu sangat terharu, berinisiatif untuk menemui ayahnya untuk mengungkapkan perasaannya bahwa dia ingin menikahi Pungbek. Meskipun raja tampaknya menentang, tetapi sebenarnya dia sangat menghargai Pungbek. Sejak istrinya meninggal, dia tidak pernah melihat putrinya tersenyum lagi. Hanya ketika Pungbek muncul, dia kembali bahagia. Tak lama setelah itu, raja menyetujui pernikahan itu dan bahkan memikirkan cara untuk menjelaskannya kepada para menteri, karena Pungbek hanyalah dukun, bukan bangsawan. Tetapi tidak lama kemudian, seseorang datang melapor bahwa seorang utusan dari negara musuh datang mengunjungi, dan dia adalah He Chunmo. Raja tampak menyambutnya, tetapi Chunmo berkata bahwa kali ini dia datang untuk menandatangani perjanjian damai. Dia lalu mencari Pungbek, tetapi tidak dapat menemukannya. Choi Gum berkata bahwa Pungbek sering pergi sendirian ke gunung, jadi dia mengikutinya. Dia melihat bahwa gua itu penuh dengan bunga yang ditanam oleh Chunhua untuknya. Dan pada saat itu Pungbek mengungkapkan perasaannya pasangan itu berciuman. Dan lalu Chunhua kembali ke istana dan hendak memberitahukan kabar baik kepada ayahnya. Ketika dia melihat tentara Chunmo berdiri di sana, dia tahu dengan pasti bahwa dia akan dipaksa untuk menikahi seseorang dari negara musuh. Dia sangat terkejut dan tidak ingin menerima kenyataan ini. Lalu dia berdebat dengan alasan, tetapi ayahnya mengirim seseorang untuk membawanya pergi. Raja juga sangat enggan, dia selalu menghargai Pungbek, tetapi jika pernikahan ini tidak disetujui, itu akan mengarah kepada perang dengan negara tetangga. Tidak peduli seberapa kuat Pungbek, dia tidak akan bisa melawan pasukan musuh yang berjumlah 100.000 pasukan. Untuk menghindari penderitaan rakyat, dia hanya bisa mengorbankan kebahagiaan putrinya. Dia diam-diam menjebak Pungbek untuk berkolusi dengan negaranya, menyebabkan kekacauan. Chunhua pada saat itu memohon kepada ayahnya, tetapi dihentikan oleh Choi Gum. Situasinya kini sangat berbahaya karena sebagai seorang putri, sebaiknya dia tidak muncul dulu. Untungnya raja adalah raja yang bijaksana. Dia tidak memerintahkan eksekusi kepada Pungbek, tetapi berencana untuk mengasingkannya ke perbatasan. Chunmo pada saat itu pergi mengunjungi Pungbek di penjara. Dia juga menyesal bahwa raja terlalu lembek membiarkan seorang pengkhianat seperti Pungbek diasingkan. Pungbek pada saat itu tidak menginginkan apa-apa selain melihat Chunhua lagi. Dia ingin menukar pernikahan ini demi keselamatannya. Kata-kata ini langsung membuat Chunmo marah. Putri sebenarnya menolak menikahinya. Dia berkata bahwa cinta buta Chunhua kepada Pungbek akan membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Dia mengancam dan memaksanya untuk dengan patuh menjadi istrinya. Dia pun pergi dengan marah. Setelah meninggalkan istana, dia memerintahkan bawahannya untuk mencari kesempatan demi menghilangkan Pungbek keesokan harinya. Adegan ini dilihat oleh pelayan Chunhua. Jadi pelayan itu berlari kembali melapor ke pelayan lain, kemudian berlari ke gudang untuk membantu Pungbek mendapatkan cermin perunggu. Keesokan harinya, Pungbek diasingkan. Chunhua berpura-pura terluka. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ketika Chunmo mengetahuinya, dia menjadi sangat marah dan membunuh pelayan itu. Sementara Chunhua menunggangi kudanya untuk menyelamatkan Pungbek dan mengalungkan cermin perunggunya. Dia memberitahunya bahwa Chunmo berada di belakang semua itu. Sebelum keduanya sempat berbicara, pasukan Chunmo tiba. Adegan langsung menjadi kacau. Melihat ini, mereka melarikan diri ke hutan tetapi masih tertangkap. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia akan menghadapi Chunmo dan pasukannya sendirian.
Dia memanfaatkan kekuatannya untuk mengalahkan pengejarnya. Melihat itu dengan cepat, Chunmo memegang putri sebagai sandera dan memaksanya untuk menyerahkan cermin perunggu. Pung Bek saat itu mengikuti kata-katanya, tetapi Chunmo tidak menepati janjinya. Dia berkata bahwa hari ini salah satu dari dua orang tersebut, Pung Bek atau Chunhwa, harus mati. Pung Bek memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Namun tanpa diduga, Chunhwa tiba-tiba mengambil serangan pedang itu untuk Pung Bek. Dia mengambil cermin perunggu dari tangan Chunhwa. Pung Bek saat itu menjadi gila, mengenakan cermin perunggu dan menghisap seluruh jiwa Chunmo untuk disegel ke dalam tabung bambu. Setelah menyelesaikan segalanya, Pung Bek memegang cermin perunggu di tangannya. Dia diam-diam bersumpah bahwa kapanpun dan dimanapun dia akan mencintai Chunhwa lagi. Kemudian Pung Bek terjatuh. 그리고 마침내 알게 될 겁니다. Setelah mengingat semua kenangan itu, Cha Wung di masa kini perlahan terbangun. Dia melihat Seulhe yang terbaring di depannya dan mengelus wajahnya. Seulhe terbangun dan melihat Cha di depannya. Lalu dia pun menangis. Dia menceritakan kepada Seulhe tentang kehidupan mereka yang lalu. Setelah Cha keluar dari rumah sakit, Choi Gum tiba-tiba menjadi khawatir ketika dia tahu bahwa Cha telah mengingat kenangan kehidupan sebelumnya. Hanya ketika dia mendengar bahwa Cha mengingat hanya sebagian dari kehidupan lampaunya, Choi Gum dengan diam-diam menghela napas lega. Choi Gum merasakan perubahan dalam dirinya dan ingin meninggalkan rumah tersebut. Pada saat itu, Cha keluar dari kamar. Mereka berdua pergi ke balkon untuk berbicara dengan jelas bahwa dalam kehidupan sebelumnya, adik Choi Gum bekerja sama dengan negara musuh dan mengkhianati negara. Chunmo menggunakan ini untuk mengancamnya. Choi Gum yang tak berdaya hanya bisa menyalahkan Pung Bek karena tak punya pilihan. Apakah adiknya yang akan dipenjara atau Pung Bek? Tetapi setelah mengetahui bahwa Pung Bek dan Chunhwa sudah meninggal, Choi Gum sangat menyesal dan mengakhiri hidupnya sendiri. Hanya arwahnya yang terbangun. Dia sudah menjadi arwah. Kipas kebijakan juga jatuh tidak jauh dari sana. Sejak hari itu, Choi Gum berubah menjadi arwah pengembara yang dijaga oleh leluhur keluarga Cha. Choi Gum menyadari bahwa misinya adalah untuk membantu keduanya melanjutkan hubungan yang belum selesai di kehidupan sebelumnya. Choi Gum menangis dan berlutut untuk meminta maaf atas kesalahan masa lalunya, tetapi sayangnya itu sudah terlambat. Tetapi ternyata bahaya masih mengintai. Iblis tersebut belum sepenuhnya tertutup. Dia diam-diam merasuki tubuh, kemudian menelepon dan mengundang Hisu untuk datang. Lalu dia menggunakan pisau untuk memotong tangan Hisu dan menguasai tubuhnya melalui darah dari luka tersebut. Lalu iblis tersebut mengendalikan Hisu untuk menggunakan senjata dan membunuh tubuh yang sudah tidak berguna itu. Keesokan harinya Seulhe dipindahkan ke tim Hisu. Dia akhirnya menjadi detektif kriminal. Namun dia tidak sadar bahwa bahaya sedang mengikutinya. Sementara itu, Cha sedang merekam video di rumahnya. Gaya rambut malasnya dan romantisme yang berlebihan membuat tiga hantu mengeluh. Cha membuat Seulhe memuntahkan semua air yang ada di mulutnya. Semua lalu kembali ke rumah dengan makan malam yang mewah. Ketika Seulhe akan makan, dia melihat Cha menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia segera kehilangan nafsu makannya. Ketiga hantu juga meminta Cha untuk menahan emosinya. Seulhe memandang ketiga hantu dan menemukan bahwa hanya Choi Gum yang tidak ada. Sekarang dia tahu bahwa Cha telah mengusir Choi Gum. Semua pergi ke terowongan bersama. Cha memimpin dan memanggil wanita berpakaian putih tersebut. Tetapi ketika dia berbalik, semua orang ketakutan dan melarikan diri. Bahkan ketiga hantu pun tidak terkecuali. Saat berlari, Dongchul tersandung dan jatuh ke tanah. Dia hanya bisa menangis dan menyaksikan yang lainnya pergi. Dia mencoba untuk bangun ketika dia melihat ke belakang. Dia melihat bahwa wanita tersebut adalah Miyong. Saat dia pergi, bosnya menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, yaitu mengendalikan klub malam. Dongchul saat itu tidak punya pilihan selain setuju. Sementara bekerja, dia dipukuli hingga kepalanya berdarah. Tetapi dia tetap berhasil mundur. Malam itu, Dongchul berjalan menuju Miyong dengan bunga di tangan. Tak terduga, dia ditabrak dari belakang oleh seorang pengendara motor. Setelah koma di rumah sakit, Dongchul tetap tidak selamat. Dia hanya bisa meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Apa yang tak diduga oleh Dongchul adalah bahwa si pembunuh tidak membiarkan Miyong pergi dan membawanya ke pintu masuk terowongan untuk membunuhnya.
Miyong duduk di terowongan mencari balas dendam dan hampir menjadi iblis malam itu. Miyong merasa dendam dan ingin membunuh penjahat tersebut agar tidak menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Dongchul pada saat itu tiba-tiba menyadari bahwa Miyong sedang membicarakan bosnya. Ternyata bosnya sudah sejak awal berniat untuk membunuh semua orang. Tak lama setelah itu, bos dan Hisu duduk di mobil dan berbicara. Hisu menjawab bahwa jika bos ingin berbisnis dengannya, maka bos tersebut harus menunjukkan itikat baik, yaitu segera menangani Chawung. Jika tidak, dia harus siap untuk dipenjara. Pada saat itu, sebuah mobil menabrak mereka dari belakang. Dongchul juga mengenali itu adalah mobil bosnya. Si bos benar-benar ingin mendorong Cha dari tebing. Tetapi entah kenapa, sepertinya ada halangan di depannya. Ternyata Choi Gum telah berusaha keras untuk menghalangi mobil tersebut. Ketika dia ingin mundur untuk menyerang lagi, dia mendapati mobilnya tidak bisa bergerak. Si bos tampaknya melihat bayangan Dongchul. Dia keluar dari mobil untuk memeriksa situasi dan melihat Miyong berdiri di sana. Begitu melihatnya, dia begitu ketakutan sehingga berbalik dan lari. Miyong mencekiknya, ingin membunuhnya di sana juga. Beruntung Dongchul datang untuk mencegah tragedi itu terjadi. Keduanya berpelukan. Kemudian Cha menggali tubuh Miyong. Choi Gum mengejarnya dan bertindak sangat sopan. Setelah beberapa kata, dia akhirnya mengetahui bahwa dia diam-diam telah melindungi Cha selama ini. Dan dengan senang hati tetap tinggal untuk membantu. Si bos akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan segera mengaku. Ibu Miyong menangis sampai matanya bengkak ketika mendengar bahwa putrinya telah ditemukan. Miyong juga sangat berterima kasih atas bantuan semuanya. Miyong dan Dongchul merencanakan untuk menikah. Setelah menikmati kehidupan cinta yang sempurna, mereka akan ke nirwana bersama. Dongchul mulai kencan pertamanya dengan Miyong. Kemudian Cha mengeluarkan kotak cincin di depan Seulhae. Seulhae langsung mengenali itu sebagai cincin yang ada di kamar Cha. Dia melepas cincin tersebut dan memakaikannya di jari manis Seulhae. Dia mengungkapkan perasaannya untuk wanita yang dia cintai. Setelah itu keduanya secara resmi berpacaran. 차창은 다를 겁니다. 킹백은 참고 기다리기만 했지만 Setelah kembali, dia dianggap sebagai pelayan baru. Tidak hanya harus menyajikan teh dan air untuk 3 hantu, dia bahkan akan dimarahi jika tidak memperhatikan kata-kata mereka. 생각 좀 하고 말하자. Choi Gum tidak lagi sehebat dulu. Dengan marah, dia membuka kipas untuk melihat bahwa hanya ada 1 batang tersisa. Pada saat itu, dia akan menghilangkan semua karma buruk dan pergi ke nirwana. Keduanya tanpa sengaja bertemu dengan Yeji dan Yongryol yang sedang berkencan. Jadi keempatnya pergi untuk makan. Di meja makan, Yeji melihat bahwa Cha tidak tahu bagaimana cara merawat pacarnya. Dia sangat marah dan menyarankan agar Seulhae mencari pacar yang lebih perhatian dan dapat diandalkan. Seulhae hanya tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian mereka mulai bermain permainan minum. Dia kembali ke rumah dengan ekspresi lesu. Dia melihat sekeliling dan berpikir bahwa segera semuanya akan meninggalkan rumah besar ini. Dan dia jadi satu-satunya yang tersisa. Cha merasa sedih, tetapi apapun yang terjadi, dia memutuskan untuk membantu para hantu untuk pergi ke nirwana. Di sisi lain, si bos telah ditangkap. Jadi rekaman percakapannya dengan Hisu juga terbongkar. Untuk melindungi Hisu, Chang Ho diam-diam menyuapnya untuk menutupi masalah tersebut. Pada malam hari, Chang Ho membawa anggur untuk menjamu si bos. Melihat si bos meminumnya sekaligus tanpa ada kewaspadaan membuat Chang Ho merasa tenang. Tak lama setelah itu, dia kejang-kejang dan jatuh di sofa. Sebelum meninggal, dia menyebutkan telah mengatur email otomatis. Rekaman itu akan dikirim ke media. Jelas bahwa si bos bukan orang yang bodoh. Untuk menutupi masalah ini, Chang Ho meminta bantuan dari anggota Kongres. Dia juga mengenalkan Hisu kepada semua orang. Keesokan harinya, berita datang bahwa bos telah bundir. Kasus kematian si bos yang terjadi tepat setelah dia dibebaskan jelas memiliki terlalu banyak hal yang mencurigakan. Dengan dorongan dari Seulhae, Cha memutuskan untuk melakukan sulap dengan cara yang baru, meskipun membutuhkan waktu lama untuk menelitinya. Setidaknya dia masih memiliki orang yang dia cintai di sisinya. Cha mengantarkan Seulhae dan mereka mengucapkan selamat tinggal. Semua ini terlihat oleh Hisu yang tidak jauh dari sana. Dia mengikutinya dan lalu memeluknya. Seulhae sangat ketakutan ketika iblis itu membuat Hisu kehilangan kesadarannya untuk sesaat. Untungnya dia segera kembali sadar dan meminta maaf.
Hisu meninggalkan tempat tersebut dengan rasa canggung. Seulhae hampir membuka pintu ketika dia mendengar percakapan antara Chang Ho dan orang lain. Chang Ho selalu berpikir bahwa Seulhae sangat sial. Dia telah mengadopsi Seulhae sebelumnya hanya untuk tampil di depan media dengan citra yang hebat. Setelah mendengarnya, Seulhae sangat terkejut dan dalam suasana hati yang buruk, dia hanya bisa bersembunyi di rumah dan minum. Pada saat itu ketiga hantu akan pergi. Semua orang mulai mempersiapkan pernikahan Dongchul. Choi Gum menolak untuk menjadi saksi karena dia tidak pernah mencintai siapapun selama 2000 tahun. Sementara mereka berbicara, pernikahan sudah dimulai. Dongchul dan Miyong berdiri di panggung dan bersumpah. Cha juga diam-diam memeluk Seulhae. Ketika buket pernikahan dilemparkan, Seulhae dengan cepat berlari untuk menangkapnya. Semua orang bercanda bahwa jika dia tidak menikah dalam 6 bulan setelah menangkap buket pernikahan, dia akan jomblo seumur hidup. Tidak lama kemudian saat perpisahan tiba, semuanya merasa enggan untuk pergi. Mereka tinggal sebentar sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Cha meminta Choi Gum untuk mengantarkan Seulhae pulang terlebih dahulu. Dia berbalik dan berjalan masuk, memandang kosong ke ruang tamu yang biasanya ramai. Dia mengenang masa lalu dan tidak bisa menahan diri untuk menangis. Keesokan harinya, Cha dan Geum-ok pergi ke tempat di mana botol yang terkunci itu dikuburkan. Choi Gum membukanya dan mengetahui bahwa orang di dalamnya bukan si iblis. Masalah mulai menjadi lebih sulit karena Choi Gum sebelumnya telah menciptakan penghalang di sana. Ini hampir menguras seluruh kekuatannya. Sekarang akan lebih sulit untuk melawan si iblis. Pada saat itu, Cha menyatakan kesediaannya untuk membiarkan Choi Gum merasuki tubuhnya. 몸제자한테 접시만 하면 지금보다 몇 배는 더. Cha tampaknya menghilang dari hidup Seulhae. Dia mencari kemana-mana dan bahkan pergi ke Geum-ok untuk memohon agar memberitahunya di mana Cha. Saat itu Cha memasuki goa untuk mengasingkan diri dari Seulhae. Dia ingin menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Hanya dengan itu dia bisa bersatu dengan Choi Gum. Yeji melihat Seulhae yang sangat patah hati, jadi dia pergi ke kantor polisi untuk mengunjunginya. Dia memberitahu Seulhae bahwa roh jahat belum terkunci dalam botol tersebut. Sementara itu si roh jahat mendengarkan percakapan antara keduanya dan mengetahui semua tentang rencana Choi Gum dan Cha Wung. Seulhae lalu mengikuti alamat yang diberikan dan menemukan gua tersebut. Ketika dia melihat bahwa Seulhae sudah mengetahui segalanya, Cha tidak lagi menyembunyikan apa-apa. Dia khawatir jika Seulhae mengetahui keputusannya, mereka akan melawan roh jahat bersama-sama. Pada saat itu, Hisu juga ternyata mengejar mereka, namun tidak bisa masuk. Malam itu, Seulhae sedang bersiap untuk pulang ketika Hisu yang berdiri di sampingnya menghentikannya. Kesabaran si iblis ternyata telah habis. Dia memaksa Seulhae untuk membuat pilihan apakah akan menjadi wanitanya atau mati di tangannya. Mata Hisu penuh dengan niat untuk membunuh. Seulhae merasa ada yang tidak beres. Dia segera melarikan diri dari cengkramannya dan mengarahkan pistol kepadanya. Pada saat ini, Seulhae menyadari bahwa Hisu telah dirasuki. Melihat Seulhae dalam bahaya, Hisu mengandalkan kehendaknya untuk merebut kembali kontrol atas tubuhnya. Hisu dan si iblis mulai berjuang untuk mengendalikan tubuh tersebut. Dan Hisu sedikit lebih baik dalam mengendalikan tubuhnya. Agar tidak menyakiti Seulhae, dia berlari, berniat meninggalkan dunia ini. Pada saat itu Chang Ho segera berlari ke rumah sakit setelah menerima kabar. Saat itu, iblis di dalam tubuh Hisu setelah melukai Chang Ho, dia menguasai tubuhnya. Sementara Hisu juga lupa apa yang terjadi. Geum-ok pergi ke kamar Hisu namun tidak merasakan kehadiran iblis sama sekali. Dia menduga bahwa si iblis telah berpindah ke tubuh orang lain. Tentu saja orang pertama yang dicari adalah Geum-ok. Beberapa saat kemudian, ketika Choi Gum dan Cha pergi ke tempatnya, mereka menemukannya tergeletak tak bernyawa. Cha memeriksa senjata pembunuhnya, tetapi polisi segera datang dan menangkapnya sebagai tersangka. Beruntung Choi Gum membantu menahan polisi, memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri.
setelah menerima kabar iblis yang ada di tubuh Chang Ho segera memerintahkan pencarian nasional untuk Cha Wung, dan jika ada perlawanan diperbolehkan untuk membunuhnya. 차차원 제프시 조금이라도 반항하면 집 차 씨의 행방을 쫓고 있습니다. 멀리 도피하지 못했을 것으로 판단해. Pada saat itu Cha melarikan diri ke kampung halamannya, di mana dia secara tak sengaja bertemu dengan dua orang tua yang bersedia memberinya tumpangan. Cha melihat dengan seksama dan menyadari bahwa kedua orang tersebut sangat mirip dengan Dongchul dan Sanggun. Keduanya mengundang Cha ke rumah mereka untuk makan malam. Di sana ada wanita tua yang menyiapkan makanannya, tampak persis seperti Arem. Cha tinggal di sana semalam dan pergi pagi-pagi keesokan harinya. Dia kembali ke rumah tempat dia tinggal bersama kakeknya saat masih kecil. Kemudian Choi Gum datang ke sana bersama Yeji. Gem Ok telah meninggal, jadi Yeji akan menggantikan posisinya. Di sisi lain, Seul-He kembali ke kantor polisi memandangi bekas luka di wajah Chang Ho. Dia tidak bisa menahan kecurigaannya bahwa iblis telah merasuki tubuhnya. Jadi dia segera memberitahu Yeji dan yang lainnya. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Chang Ho muncul di sampingnya dan langsung menutup telepon. Di sisi lain, dengan bantuan Yeji, Choi Gum berhasil merasuki tubuh Cha Wung. Dia merasa bahwa Seul-He sedang dikuasai oleh iblis. Ternyata si iblis juga memutuskan untuk merasuki Seul-He. Dia menyerang dan merasuki tubuh Seul-He. Ketika Cha muncul, dia langsung dilempar karena tubuh Seul-He sudah dikuasai oleh iblis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah menguasai tubuh Seul-He, kekuatannya meningkat. Dia terus menyerang Cha Wung dan mengancam nyawa Seul-He. Cha tak berdaya dan akhirnya harus berkompromi dengan menyarankan agar si iblis merasuki tubuhnya dan membiarkan Seul-He pergi. Choi Gum mengatakan bahwa begitu tubuh Cha dirasuki iblis, Choi Gum akan dipaksa untuk meninggalkan tubuhnya dan tidak akan bisa melindunginya lagi. Namun demi keselamatan Seul-He, Cha mengorbankan dirinya. Pada saat yang sama, Cha menggunakan mantra untuk menyegelnya dalam tubuhnya agar Choi Gum bisa melarikan diri dan menusuk iblis dengan pedang. Melihat kesadaran Cha yang perlahan memudar, Choi Gum mengangkat pedangnya. Cha menghibur Choi Gum bahwa dia tidak perlu lagi merasa bersalah. Lalu Choi Gum perlahan menghilang dan menuju nirwana, sementara Cha Wung terluka dan berlutut. Terlihat bahwa rohnya perlahan hancur. Ternyata Cha Wung kembali ke kehidupan sebelumnya dan bertemu dengan sang putri. Dia menjelaskan kepada Chun Hua tentang akhir dari kehidupan mereka sebelumnya. Chun Hua bertanya-tanya apakah mereka akan bertemu dan saling mencintai lagi di kehidupan berikutnya. Setelah menerima jawaban positif dari Cha, sang putri merasa lega. Dia berdoa agar dia bisa mencintai Pong Baek lagi. Itu adalah satu-satunya harapannya saat itu. 당신을 위해 내 목숨을 바칠 수 있어서 죄값을 치르기 위해 다시 태어난 것이 아니라. Kemudian Seul-He terbangun, dia memeluk Cha. Tanpa diduga, Cha merespon dan semuanya kembali normal karena si iblis telah dimusnahkan. Setelah beberapa lama, dia dan Seul-He menetapkan tanggal pernikahan mereka. Dia membawanya ke tempat di mana ada orang-orang tua yang tampak persis seperti tiga hantu tersebut. Namun seorang tetangga yang lewat memberitahunya bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut. Bahkan rumah tersebut sudah tidak ada air dan listrik selama 10 tahun. Jadi mana mungkin Cha ikut makan di rumah tersebut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tiga hantu tersebut telah membantunya sekali lagi. 귀신에 홀리기라도 했나? Beberapa tahun kemudian, Cha Wung masih aktif di panggung sulap. Seul-He dan Yong Reol menjadi pasangan yang bekerja sama untuk menangkap para penjahat. Hari ini adalah ulang tahun anak mereka, dan anak tersebut dengan khusus mengundang 3 anak lainnya sebagai tamu. Ketiga anak ini sepertinya reinkarnasi dari 3 hantu yang pernah ada. Melihat anak-anak bermain dengan riang, Seul-He dan Cha Wung juga merasa bahagia dan ikut bermain dengan mereka. Lalu berakhir pula lah drama Korea ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka drama Korea seperti ini, mohon like, subscribe, dan komentarnya untuk membantu channel ini berkembang. Dan kita akan bertemu lagi di drama-drama Korea selanjutnya. Annyeong!